Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Setia Firmansyah dengan NIM 14823.028. Ini saya akan mempresentasikan dengan topik tersebut. Satu, mengapa tidak ada pasangan RISC dan CISC yang dapat dibandingkan secara langsung. Dua, cara membuat dua kelompok dari empat kumpulan angka yang diberikan. Tiga, Todonex yang mencakup set bilangan dalam sistem bilangan real, membedakan antara bilangan rasional dan irasional, serta memplot bilangan irasional pada garis bilangan. Mengapa tidak ada perbandingan langsung RISC dan CISC? RISC dan CISC adalah dua arsitektur komputer yang berbeda. RISC atau Reduced Instruction Set Computing mengutamakan instruksi sederhana yang dieksekusi dengan cepat. Sementara CISC atau Complex Instruction Set Computing menggunakan instruksi kompleks yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dieksekusi. Arsitektur RISC sederhana, instruksi lebih sedikit. Arsitektur RISC dirancang untuk mengeksekusi instruksi dalam satu siklus clock. Ini memungkinkan proses RISC untuk bekerja dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, set instruksi yang lebih sederhana membuat prosesor RISC lebih mudah dirancang dan diimplementasikan. Instruksi sederhana, step instruksi RISC melakukan satu tugas dasar. Set instruksi minimal RISC menggunakan set instruksi yang lebih kecil dan sederhana. Kalau pipeline efisien, instruksi RISC dapat diproses secara paralel. Arsitektur CISC kompleks, instruksi lebih banyak. Arsitektur CISC dirancang untuk melakukan berbagai tugas kompleks dengan satu instruksi. Ini membuat pemrogram lebih mudah, tapi membutuhkan waktu lebih lama untuk menjalankan setiap instruksi. Instruksi kompleks. CISC menggunakan instruksi yang dapat melakukan berbagai tugas. Kalau set instruksi luas, CISC memiliki set instruksi yang lebih besar dan kompleks. Terakhir, pipeline kompleks. Instruksi CISC membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses. Keuntungan RISC, efisiensi, kecepatan, konsumsi daya rendah. Arsitektur RISC dikenal dengan kecepatan dan efisiensi. Karena instruksi RISC sederhana, prosesor RISC dapat mengeksekusi instruksi dengan lebih cepat. Hal ini juga menyebabkan konsumsi daya lebih rendah. Contohnya, satu, kecepatan tinggi. Proses RISC lebih cepat karena instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. Dua, efisiensi energi. Proses RISC lebih efisiensi dalam penggunaan energi. Tiga, desain sederhana. Arsitektur RISC lebih mudah dirancang dan diimplementasikan. Keuntungan CISC, fleksibilitas dan kompatibilitas. Arsitektur CISC menawarkan fleksibilitas dan kompatibilitas yang lebih tinggi. Instruksi kompleks CISC memungkinkan pemrogram untuk menyelesaikan tugas yang kompleks dengan lebih mudah. CISC juga memiliki kompatibilitas yang lebih baik dengan perangkat lunak lama. Keuntungan CISC, fleksibilitas tinggi, kompatibilitas tinggi, namun kecepatan rendah dan efisiensi energi rendah. Kalau RISC kebalikan dari CISC, yaitu fleksibilitas lebih rendah, kompatibilitas lebih rendah, namun kecepatannya tinggi dan efisiensinya energi tinggi. Perbandingan langsung sulit. Fokus berbeda. Sulit untuk membandingkan RISC dan CISC secara langsung, karena keduanya dirancang dengan tujuan berbeda. RISC fokus pada kecepatan dan efisiensi, sementara CISC fokus pada fleksibilitas dan kompatibilitas. RISS untuk RISC untuk aplikasi tertentu, CISC untuk umum. Arsitektur
RISC lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi tinggi, seperti perangkat seluler dan server. Arsitektur CISC lebih cocok untuk aplikasi umum, seperti sistem operasi dan perangkat lunak desktop. Kita masuk ke topik 2, memikirkan cara membuat dua kelompok dari 4 kumpulan angka yang diberikan pada gambar tersebut. Grup satu di angka 1, 2, 3. Grup 2 -5, -8, -12. Grup 3 1,5, 3/4, 5, 2/5. Grup 4 pi akar 2, 0,1434. Untuk membagi angka ini menjadi dua kelompok, kita bisa memanfaatkan konsep bilangan rasional dan irasional. Kita pahami dulu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dituliskan sebagai pecahan atau perbandingan. Kalau bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dituliskan sebagai pecahan atau perbandingan. Bilangan rasional, contoh bilangan rasional dari kelompok angka yang diberikan pada gambar tadi, grup 1, 1, 2, 5, grup 2, min 5, min 8, min 12, grup 3,5, 3/4, 5, 2/5, grup 4, 0,1434. Bilangan rasional, contoh bilangan rasional dari kelompok angka yang diberikan pada gambar tadi, grup 4, pi, dan akar 2. Kita bisa membuat dua kelompok. Kelompok satu rasional dengan angka 1, 2, 5, min 5, min 8, min 12. Setengah, 3/4, 5/25, dan 0,1434. Kelompok kedua rasional. Yang cuma satu itu pi. Kita memasuki topik yang terakhir, atau next, yang meliputi tiga hal. Satu, mengingat kembali set bilangan dalam sistem bilangan real. Dua, membedakan antara bilangan rasional dan irasional. Tiga, memplot bilangan irasional pada garis bilangan. Yang pertama, mengingat kembali set bilangan dalam sistem bilangan real. Sistem bilangan real mencakup semua bilangan yang dapat ditempatkan pada garis bilangan. Ini termasuk bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan sebagai pecahan dari dua bilangan bulat, sedangkan bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan sederhana. Contoh bilangan rasional adalah setengah, 8, dan 3/4. Contoh bilangan irasional adalah pi dan akar 2. Yang kedua, membedakan antara bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Contohnya seperti setengah atau min 8. Rasional berasal dari kata rasio, yang berarti perbandingan. Jadi bilangan rasional selalu dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat. Kalau bilangan rasional adalah bilangan yang tidak dapat ditulis sebagai pecahan sederhana. Contohnya adalah pi dan akar 2. Bilangan rasional memiliki ekspansi desimal yang tidak pernah berakhir dan berulang. Sebagai contoh, nilai pi adalah 3,14 dan nilai akar 2 adalah 1,41. Keduanya tidak bisa ditulis sebagai pecahan yang dapat dari dua bilangan bulat. Yang ketiga, memplot bilangan irasional pada garis bilangan. Untuk memplot bilangan irasional, kita perlu memperkirakan nilai desimalnya. Misalnya, pi kira-kira bernilai 3,14 dan akar 2 kira-kira bernilai 1,41. Sebagai contoh, pi akan berada sedikit di atas angka 3 dan akar 2 akan berada sedikit di atas angka 1. Angka-angka ini tidak memiliki posisi yang tepat seperti bilangan rasional, tetapi dengan perkiraan tepat kita dapat menggambarkan posisinya pada garis bilangan. Kesimpulan dari presentasi saya tadi, yang pertama, belajar mengapa tidak ada pasangan RISC dan CISC yang dapat dibandingkan secara langsung. Yang kedua, telah mempelajari cara mengelompokkan set angka menjadi dua kelompok berdasarkan sifat rasional dan irasionalnya. Tiga, telah memahami metode mengingat kembali set bilangan dalam sistem bilangan real, membedakan antara bilangan rasional dan irasional, dan memplot bilangan rasional pada garis bilangan.
Terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.